Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita untuk bersama-sama mendengarkan. Namun sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami semua. Waktu adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami yang telah Tuhan berikan. Karena itu Tuhan, dalam kesempatan ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Hadir Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka kitab kita dari kitab Roma. Kitab Roma pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semua. Di sini judul perikopnya ialah hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang telah yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah orang masuk mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau di sini dibuat judulnya adalah hasil pembenaran, tapi tema untuk kita hari ini adalah bersukacita di dalam ketekunan. Saudara yang terkasih, bagaimana menurut pandangan saudara? Hal-hal apa saja yang saudara rasakan, atau hal apa saja yang terjadi di dalam hidup saudara ketika saudara diselamatkan, ketika saudara menerima Kristus Yesus dalam hidup saudara? Nah, hal apa saja yang berubah di dalam kehidupan kita setelah kita mengenal siapa Yesus itu di dalam hidup kita, siapa Injil itu? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin sebagai kita orang Kristen, mungkin jawaban kita ialah, ya, ketika saya mengenal Kristus, hidup saya aman-aman, bisnis saya semakin maju, dompet saya semakin tebal, atau mungkin, ya, saya semakin bahagia. Saya tidak seperti orang-orang mengalami penderitaan banyak. Nah, saudara, mungkin jawaban kita seperti itu. Namun saudara yang terkasih sama Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana kita benar-benar merasakan keselamatan itu dalam hidup kita. Jika kita merasa harapan kita kepada Tuhan kandas di tengah jalan, berarti saudara yang terkasih, harapan kita dari awal memang sudah salah, ya. Sudah salah, saudara yang terkasih. Jika tujuan hidup kita salah, maka yang kita dapatkan adalah ketidak maksimal di dalam hidup kita. Nah, saudara, dalam hidup ini ada banyak gambaran-gambaran harapan
kita, yang mungkin mengecewakan kita, sehingga kita merasa bahwa menjadi Kristen itu tidak benar. Mengikut Tuhan itu sakit, penuh tantangan. Nah, tapi saudara yang terkasih, dalam ayat ini kita akan melihat, saudara. Kita akan melihat di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di sini dikatakan, di awal kata sebab itu. Di sini berarti ada banyak hal-hal yang sudah Rasul Paulus katakan sebelumnya. Nah, saudara yang terkasih, jika kita melihat latar belakang surat Roma ini berbicara tentang bagaimana kita dibenarkan. Karena iman di dalam pasal yang pertama sampai pasal 4 berbicara tentang bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan pasal yang kelima sampai pasal ke-8, Paulus berkata begini, kalau kita yang sudah dibenarkan dalam iman, hidup kita itu bagaimana? Berarti tidak hanya cuman teori, saudara yang terkasih, ya. Tetapi suatu hal yang nyata di dalam hidup kita. Nah, ketika kita menjadi orang Kristen, ada perubahan ajaib di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat yang pertama sampai ayat kedua, di sini ada 3 hasil keselamatan, saudara yang terkasih. Yang pertama itu adalah damai sejahtera dengan Allah. Dan yang kedua adalah jalan masuk kepada kasih karunia. Dan yang ketiga adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Jadi saudara kita yang sudah dibenarkan dalam iman, kita akan menikmati kekayaan selalu di dalam Kristus. Kita akan selalu naik dan tidak akan pernah turun. Tapi yang dijanjikan Tuhan adalah yang pertama, damai sejahtera, kasih karunia, dan pengharapan yang kekal. Inilah janji Tuhan yang pasti di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita benar-benar menerima keselamatan daripada Tuhan. Nah, saudara, jika kita juga membaca di dalam 2 Korintus, Paulus di situ menceritakan penderitaannya yang dia alami, saudara yang terkasih. Nah, dia menceritakan beberapa, saya lapar, kelaparan, begini, apa yang telah dia alami dalam hidup. Nah, penderitaan yang kita alami saat ini, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan penderitaan Paulus tidak ada bandingannya dengan apa yang dialami oleh Kristus. Nah, saudara, di antara hal ini Paulus berbicara tentang pengharapan, ya, tentang pengharapan kita sebagai orang Kristen. Karena ayat-ayat selanjutnya ia berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan. In Kyrio, en Christo. Di ayat ketiga, ya, kita lanjut di ayat ketiga. Di situ, untuk bersukacita di dalam pengharapan, kita harus perlu ketekunan. Nah, saudara, jika kita memahami bahwa sebenarnya kita dipanggil bukan untuk menghindari kesenangan, bukan menikmati kesengsaraan, atau bukan mencari persoalan, melainkan untuk merengkuh penderitaan yang tidak terelakkan. Nah, jadi saudara ingat, di dalam kesengsaraan kita harus bermegah. Bukan berarti kita senang menderita, bukan karena kita senang menderita, tapi kita bermegah atas kesengsaraan kita. Tapi bagaimana kita bermegah di dalam penderitaan kita? Nah, ini ya saudara, ini yang penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bermegah di dalam penderitaan kita? Mengapa kita harus bersuka cita di dalam kesengsaraan kita? Ada 3 hal yang mau kita pelajari hari ini. Dalam firman Tuhan, ada 3 mengenai penderitaan yang kita alami tidak akan menghancurkan pengharapan kita. 3 alasan sukacita kita teguh di dalam Tuhan. Yang pertama ialah karena Allah sedang mengerjakan kebaikan bagi kita semua. Di dalam ayat 3 sampai ke 4, saudara yang terkasih, di situ dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah
juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertama tadi adalah Allah sedang mengerjakan yang baik bagi kita. Dan yang kedua, karena Allah telah menunjukkan kebaikannya bagi kita semua. Ayat 5-8 saya bacakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, yang ketiga ialah bukan hanya Allah sedang mengerjakan kebaikan bagi kita, telah menunjukkan, tetapi juga karena Allah pastikan akan menunjukkan kebaikan bagi kita. Jadi bukan hanya Allah sedang mengerjakan, dan bukan hanya Allah telah menunjukkan, tapi karena Allah pasti akan menunjukkan kebaikan bagi kita semua. Ayat 9-11 di situ dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayo, mungkin ada banyak penderitaan yang kita alami. Untuk mengikut Tuhan, percaya bahwa Tuhan ingin supaya kita benar-benar menjadi ciptaannya yang kuat, yang baru, yang teguh, yang kuat di dalam kehidupan kita. Penderitaan yang kita alami bukanlah tujuan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk semakin membangun hubungan kita kepada Tuhan, untuk semakin melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga keselamatan itu dapat kita kerjakan di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.